Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada minggu pertama ini kita akan merayakan ibadah perjamuan kudus. Bersama kita di tempat ini, bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSK Bukit Raya. Kita bersama menyenangkan hati Tuhan, kita menghadap Allah kita yang hidup. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari persiapkan keberadaan kita pagi hari ini. Kami datang mau memuji dan memuja Engkau Allahku yang hidup. Kami bersyukur atas keberadaan kami pagi hari ini. Kami bawa hati kami Tuhan menyembah Engkau Allah Elohim Yahweh. Urapi kami Tuhan, penuhi kami. Puaskan haus jiwa kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari bersama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Allah kami yang hidup, yang kami puji, yang kami sembah. Kami bawa hati kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan. Layakan kami menyembah Engkau Bapa. Kau merancang yang Kau pandang, ku perlu di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan, mengagumkan semua yang Bapa lakukan. Ubahku terus seturut gambar-Mu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerah-Mu, tangan penjunan Maha bijaksana. Kau merancang yang Kau pandang, ku perlu di
luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan. Mengagumkan Semua yang Bapa lakukan, ubahku terus seturut gambarmu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerahmu, tangan penjunan maha bijaksana. Mari bersama. Kami puja genap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh Kau tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Sungguh kami kagum akan karyamu. Kau merancang yang Kau pandang ku perlu, di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan. Mengagumkan semua yang Bapa lakukan, ubahku terus seturut gambarmu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerahmu, tangan penjunan maha bijaksana. Mari kekasih Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan
Tuhan. Haleluya ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Dan umat pilihan menyembah padamu. Benar Bapa, sungguh Kau tak tergantikan. Maha Kudus Tuhan dan Allah kami. Kekalah kerajaan-Mu, bersama-sama katakan kami puja genap hati, naikkan pujian syukur bagi. mari Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh Kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaan-Mu, Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. mari bersama. Sembahlah kita kami puja dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Kekalah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Padamu Allah Maha Besar, haleluya. Layaklah puji Tuhan, kami puji, kami sembah. Oh Elohim Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya. Puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh Kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kami puja, kami puja segenap hati.
pagi hari ini. Amin. Boleh kasih jabat tangan, muka belakang, samping. Kita bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita puji namanya. Kita menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang hari hidup kita mau tetap mengasihi Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku dan kekuatanku. Karena Kau lebih dulu mengasihi diriku, sekarang ku mau membalas tulus kasih-Mu. Ku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Amin. Ku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Amin. Dan kekuatanku. Karena Kau lebih dulu mengasihi diriku, sekarang ku mau membalas tulus kasih-Mu. Sepanjang hari hidupku bersuka di dalam-Mu, selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat, dan syukur ku persembahkan. Mari kita kasih Tuhan. Lebih lagi katakan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku dan kekuatanku. Karena Kau lebih dulu mengasihi diriku, sekarang ku mau membalas tulus kasih-Mu. Dengan sukacita katakan, Sepanjang hari hidupku bersuka di dalam-Mu, selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. kami bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat, dan syukur ku persembahkan. Kekasih Tuhan katakan, Sepanjang hari hidupku bersuka di dalam-Mu, selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat, dan syukur ku persembahkan. mari bersama katakan, Sepanjang hari hidupku bersuka di dalam-Mu, selalu Kau nyatakan kesetiaan-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat, dan syukur ku persembahkan. Puji, hormat, dan syukur ku persembahkan. Puji, hormat, dan syukur ku persembahkan. Haleluya, silakan duduk kembali. Kami mau persiapkan keberadaan kami. Hati dan pikiran kami fokus Tuhan. Sebentar lagi kami mau menerima perjamuan kudus-Mu.
saat ini kami datang Tuhan. Masuk lebih dalam hadirat-Mu. Haleluya. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat bebanmu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat bebanmu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Bapak Ibu untuk berdiri katakan Golgota
Darahmu mengalir, siksamu sangat kecil. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Kau datang mesbah kurbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat kecil. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah kurbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Kau terima diriku, Kau terima diriku, orang berdosa. Kau terima diriku, orang berdosa. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang rela menderita, berkorban, memberi nyawamu bagi kami umat manusia. Jika bukan oleh karena pengorbananmu Tuhan, kami tidak tahu bagaimana nasib kami ya Tuhan. Dan apa yang harus kami lakukan, perbuat untuk membalas kasih-Mu atas pengorbananmu di kayu salib bagi kami. Kau singkapkan Tuhan bagi kami kebenaran-Mu untuk menjadi orang yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu, untuk menjadi orang-orang yang mengerti bagaimana kehidupan kami menjadi orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Singkapkan kebenaran-Mu bagi kami, bukakan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saat saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, saat pujian dinaikkan tadi, Bapak Ibu,
hati saya sangat terharu sekali ya Bapak Ibu. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus atas kehidupan kita ini Bapak Ibu. Dan kedua Bapak Ibu, atas kasih-Nya kepada kita. Khususnya bagi kita di tempat ini. Saya merasakan begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan kepada kita Bapak Ibu bukan sekedar membahagiakan hati kita, keinginan daging kita, kesenangan kita seperti pada umumnya manusia inginkan Bapak Ibu. Kasih Tuhan yang sesungguhnya adalah bagaimana Tuhan ingin membentuk kita untuk kita serupa seperti Dia. Untuk kita sempurna seperti Bapa. Itulah tujuan Tuhan Yesus Bapak Ibu turun ke dunia ini. Untuk menyelamatkan kita. Dia rela menderita ke dunia ini untuk memberi teladan bagi kita Bapak Ibu. Untuk kita serupa, sempurna seperti Bapa. Inilah rancangan yang semula Bapak Ibu, yang gagal, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Inilah kasih yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan nepotisme Bapak Ibu. Itu benar-benar dengan ketulusan hati Tuhan kita Yesus Kristus untuk turun ke dunia ini. Untuk mengembalikan rancangan yang semula itu. Inilah tujuan Kristen, kekristenan Bapak Ibu. Inilah tujuannya. Dia sudah memberikan teladan bagi kita. Dia sudah memberikan contoh bagi kita Bapak Ibu. Tapi kadang-kala manusia kita, pengikut Yesus, tidak memahami ini. Tidak mengerti. Pikirannya tidak benar, pikirannya salah. Tapi kalau orang yang berpikirnya yang benar adalah orang yang meratapi kematian daging ini. Seperti Tuhan Yesus lakukan Bapak Ibu. Harusnya kita menyadari. Hari ini kita memperingati hari perjamuan kudus penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Kenapa kita lakukan setiap bulan Bapak Ibu? Tidak sekedar cuma seremonial. Tujuannya adalah supaya kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saya minta kepada Tuhan pada saat hari ini membukakan bagi kita, pengertian bagi kita. Apa yang harus kita lakukan, kita perbuat untuk menjadi pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun itu sulit, berat kita lakukan Bapak Ibu. Tidak mungkin rasanya kita mau melakukan seperti Tuhan Yesus. Itulah pengikut Yesus. Mahal harga yang dibayar. Surga itu mahal Bapak Ibu.
Surga itu bukan gratisan. Di dunia ini aja mau masuk PNS, ada syarat-syarat yang sulit, yang berat harus dibayar Bapak Ibu. Apalagi mau masuk kerajaan surga Bapak Ibu. Sebab itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Untuk memberi contoh bagi kita Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan. Kita perbuat di dalam kehidupan kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 ya sampai dengan ayat yang ke-3. Sebelum jauh kebenaran firman Tuhan ini, Ibrani pasal yang ke-12 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita berjuang untuk meninggalkan dosa dan keinginan-keinginan daging kita. Inilah perjuangan kita. Inilah bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya, atas cintanya kepada kita. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus selama Dia ada di dunia. Dia bisa berbuat dosa tapi tidak bisa berdosa Bapak Ibu. Karena Dia turun ke dunia menjadi manusia seperti saya dan saudara. Sebab itu Dia berjuang supaya kita juga berjuang. Seandainya Tuhan Yesus tidak turun ke dunia menjadi manusia, siapa yang kita teladani Bapak Ibu? Siapa yang kita contohi? Sebab itu Dia turun ke dunia ini. Dia berjuang. Supaya kita berjuang seperti Tuhan Yesus lakukan. Dia menang. Kalau Dia menang, kita pun menang. Amin, Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus bisa, kita pun bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau Dia bilang kita bisa serupa, sempurna seperti Dia, pasti kita bisa. Cuman kita tidak mau berjuang Bapak Ibu. Kita tidak mau bertekun. Kita tidak mau pikul salib. Barang siapa tidak menyangkal dan memikul salibnya, kata Tuhan, dia tidaklah layak bagiku. Berarti ini kebenaran Bapak Ibu.
Kita ini harus memikul salib, menanggalkan beban dan dosa kita. Berat memang, mengikuti Yesus itu berat. Cuman kebenaran firman Tuhan ini tidak digaung-gaungkan di gereja, Bapak Ibu. Karena apa? Karena gereja inginnya instan. Gereja ingin mengumpulkan orang banyak. Supaya persembahannya banyak. Supaya gereja kelihatan eksis. Sehingga umat-umat Tuhan ini tidak memahami menjadi pengikut Yesus itu bagaimana. Bahkan diajarkan hanya percaya Yesus saja karena Tuhan Yesus sudah menderita lebih dulu dari kita. Dia sudah menebus dosa dan kesalahan kita. Kita diselamatkan. Titik. Itu yang diajarkan Bapak Ibu. Sehingga membuat umat-umat Kristen hari ini santai. Jadi Tuhan Yesus berkorbanlah akan itah. Itah teh mangat menjadi ulu Kristen loh. Itah teh bersyukur percaya Tuhan Yesus. Menjadi pengikut Yesus, itah pasti selamat. Selamat yang bagaimana Bapak Ibu? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kita mencontohi teladannya. Yang dia sudah contohi. Selama dia turun ke dunia, dia menderita di dunia ini. Itu yang harus dilakukan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Jelas kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Tanggalkan beban dan dosa. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Orang Kristen begitu Bapak Ibu. Harus serupa, sempurna seperti dia. Berat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Kalau dia berfirman, pasti ya. Cuman kita hari ini mau berjuang atau tidak. Saya bersyukur di tempat ini Bapak Ibu. Saya bilang mau pecah hati saya. Saya mau menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan betapa besar kasih-Mu kepada kami di tempat ini Tuhan. Setelah kebenaran demi kebenarannya disampaikan di tempat ini. Saya melihat satu persatu jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan mempersembahkan hadiah bagi kita. Yaitu proses masalah hidup. Saya lihat satu persatu diuji, diproses. Amin Bapak Ibu. Hari ini bisa dilewati? Bisa dilewati? Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya bergumul di awal tahun 2024 ini. Saya bilang sama hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh berdiam diri.
Kita harus mendukung jemaat yang Tuhan percayakan bagi kita di tempat ini. Karena dari awal tahun Tuhan sudah berbicara untuk menjalani tahun 2024 ini. Begitu berat kata Tuhan. Berat. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kita harus bekerja. Kita harus bergumul. Supaya jemaat Tuhan di tempat ini bisa kuat menghadapi proses yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itulah kekristenan Bapak Ibu. Amin. Amin. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu di tempat ini yang saya selalu katakan, Bapak Ibu di tempat ini tidak sekedar hanya berjemaat. Kalau saudara hanya berjemaat, saudara mati nanti. Kita pasti mati semua, amin. Ya. Kalau hanya sekedar berjemaat, Bapak Ibu tidak menjadi murid, Tuhan tidak kenal kita, Bapak Ibu. Amin. Karena kita harus menjadi murid. Murid itu harus dididik. Amin. Dididik sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kehendakku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, Bapak Ibu. Nah, sebelum gereja ini memuridkan, saya dulu yang menjadi murid. Saya lebih dulu dari Bapak Ibu. Karena saya mempraktekkan firman yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini sebagai pengikut Kristen. Saya dulu. Dari tahun 2016 saya memahami kebenaran ini. Sebelumnya Bapak Ibu, jujur, tidak seperti hari ini. Dari tahun 2016 sampai hari ini kebenaran itu terus saya lakukan, saya berjuang, bertekun melakukannya Bapak Ibu. Sebelumnya, ya dia penting. Aku menjadi pendeta, bagaimana caranya supaya kursi-kursi ini penuh. Supaya aku memiliki jemaat yang banyak. Bagaimana supaya aku punya persembahan yang banyak, perpuluhan yang banyak. Supaya aku punya pendeta. Sekarang itu ya Bapak Ibu, kalau pendeta-pendeta ya. Wah Bapak Ibu, saya ini kenal karena saya pendeta. Karena saya mantan pendeta itu ya. Wah kalau pendeta kaya itu Bapak Ibu, wih itu rasanya tuh rasanya nggak menginjak bumi itu ya Bapak Ibu, bener Bapak Ibu, rasanya itu pendeta yang paling diberkati, paling benar. Itu pemahaman orang pada umumnya hari ini, padahal dia tidak tahu pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang sesat. Itulah cara setan untuk menipu umat-umat Tuhan. Melewati siapa? Kami pendeta-pendeta ini. Kalau kami pendeta-pendeta ini tidak bertobat, tidak sungguh-sungguh, apa jadinya jemaat ini Bapak Ibu? Saya bersyukur tahun 2016 itu saya disadarkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, terus saya melakukannya sampai hari ini Bapak Ibu. Saya terus melakukan itu. Kebenaran yang Tuhan sudah bukakan bagi saya. Berat memang, berat. Saya harus hidup kudus. Saya harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saya harus melepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
motivasi yang salah, hati yang salah, pikiran yang tidak kudus. Hidup harus suci sesucinya. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya melakukan tidak cukup 1 hari. Dari tahun 2016 saya berjuang. Apalagi Tuhan, apalagi. Di pemandanganmu hidupku tidak berkenan. Supaya hidupku bisa menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Yang Tuhan percayakan bagi saya di tempat ini. Saya mau Tuhan, apa saja yang Tuhan inginkan dalam hidupku yang harus kulepaskan. Harta, anak, kenyamanan, keinginan daging saya harus saya lepaskan Bapak Ibu. Saya itu menjadi orang yang kayak orang yang kesepian begitu Bapak Ibu. Kayak hidup sendiri gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap hari, detik, menit, hari lepas hari, saya harus bergumul di hadapan Tuhan. Saya harus membereskan segala sesuatu yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa yang kulakukan ini benar-benar mengimpartasi kepada jemaat yang Tuhan percayakan bagi saya. Saya tidak cuma hanya ngomong tok bagi Bapak Ibu. Saya sudah memperoleh kebenaran firman Tuhan. Kalau saya tidak mempraktekannya itu di dalam hidup saya, omong kosong Bapak Ibu. Saya berjuang. Bukan berarti saya hari ini sudah sempurna. Belum. Saya terus berjuang. Apalagi yang harus kulakukan Tuhan. Berat Bapak Ibu, itulah yang Tuhan lakukan. Selama dia ada di dunia ini, 3,5 tahun, dia melakukan tugas itu Bapak Ibu. Tidak mudah, menderita, hampir tidak kuat dia. Dia berkata Eloi, Eloi, Eloi. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, kata Tuhan. Hampir Bapak Ibu, hampir. Tapi Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dia taat, dia menang, dia naik, dia bangkit, mati, bangkit, dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan tidak mati oleh karena kesalehannya. Oleh karena ketaatannya di kayu salib. Dia menang. Amin. Dia dibangkitkan. Amin Bapak Ibu. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tapi itu bukan gratis bagi kita. Kita harus membayarnya. Sesuai dengan standar kita masing-masing Bapak Ibu. Standarnya apa? Kalau hari ini Bapak Ibu diproses, baru melihat keadaan seperti ini aja udah protes. Marah sama Tuhan. Berontak. Berarti saudara tidak mau diproses oleh Tuhan. Saudara tidak mau menerima berkat daripada Tuhan. Saudara tidak mau dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya untuk menjadi serupa, sempurna seperti Bapa. Paham Bapak Ibu? Ya. Marah. Bagaimana Tuhan membentuk kita untuk kita serupa seperti Dia? Tidak marah, gelisah, panik. Tidak bisa dibentuk Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah memberi teladan. Kalau boleh cawan ini lalu.
biar kehendak-Mu yang jadi. Amin. Sebut seperti itu Bapak Ibu, amin. 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 Tuhan tolong aku, Tuhan. Beri aku kekuatan supaya aku bisa dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu, Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan enak membentuk kita Bapak Ibu. Memang sakit, tapi habis itu bisa kita lewati Bapak Ibu. Amin. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Siapa sih yang namanya proses tidak sakit? Sakit. Tuhan Yesus menderita di kayu salib itu sakit. Sampai peluhnya aja menjadi darah Bapak Ibu. Belum kita seperti itu. Hanya kita tersinggung, marah. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak mau. Belum seperti Tuhan Yesus. Ya memang kita standar kita. Sesuai dengan standar kita ini. Amin Bapak Ibu, paham? Paham Bapak Ibu? Mau habis ini? Kalau kata Bapak Ibu bilang mau, nanti diproses loh. Amin. Amin. Bapak Ibu jangan takut, itu berkat, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu, dia tidak pernah membiarkan Bapak Ibu menderita sendiri. Roh Kudus menolong Bapak Ibu, menuntun Bapak Ibu untuk melewati proses itu. Amin. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi kita itu Tuhan mau datang kita lari. Bagaimana dia bisa tuntun kita? Bagaimana dia bisa mengerjakan hidup kita sesuai dengan yang dia kehendaki? Makanya kekristenan hari ini, waduh, rusak. Banyak orang Kristen tidak menunjukkan Kristus di dalam hidupnya. Tidak mempermuliakan Tuhan Yesus di dalam dirinya. Bahkan orang Kristen hari ini banyak mempermalukan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Lebih baik tidak usah menjadi Kristen Bapak Ibu. Kristen itu artinya apa? Seperti Kristus. Kalau orang bertanya, Bapak Ibu agamamu apa? Kristen. Nah itu berarti harus seperti Kristus. Jalan hidupnya seperti Kristus. Karakternya harus seperti Kristus. Amin. Amin. Itu melewati proses Bapak Ibu. Tidak mudah. Amin. Hari ini Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu mulai, Tuhan aku mau melakukan itu. Ya. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu berkenan walaupun kita belum sempurna seperti dia. Amin. Amin. Jangan salah mengerti. Gereja jika ona haur je kudus ya pandera. Langsung mengklaim begitu Bapak Ibu. Dia tidak dengar dulu, duduk manis, dengar apa yang disampaikan oleh pendeta di tempat ini. Harus serupa sempurna seperti Yesus, harus hidup kudus. Langsung mental block, langsung hadari, langsung narai, jatuh nuluh kalau Tuhan Yesus. Ita dumah tuh menderita, ita tuh dumah berdosa, hendak kerem anu narep ita. Benar Bapak Ibu. Tapi kami mengajarkannya, amin. Mengajarkannya seperti ini Bapak Ibu jalannya. Supaya kita tidak berdosa lagi, amin. Supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup serupa sempurna seperti Bapa. Jalannya seperti ini. Saudara diproses, habis itu kami menuntun lagi Bapak Ibu, amin. Kami mengajarkannya Bapak Ibu, kami datangin Bapak Ibu. Makanya tahun 2024 ini kami datangi ke rumah-rumah Bapak Ibu.
untuk mengajar Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu, itu tujuan kami. Nggak usah sibuk bikin ini, bikin itu. Yang penting Bapak Ibu bertumbuh, mengerti kebenaran ini. Amin. Inilah tugas kami, beban kami, tanggung jawab kami kepada jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada orang yang bisa menuntun, kami bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur juga dikasih jemaat nggak terlalu banyak. Coba kalau dikasih jemaat banyak. Mungkin kami tidak memperhatikan seperti itu. Lebih detail Bapak Ibu. Kami datangin. Amin. Amin. Makanya Bapak Ibu harus bertumbuh dulu. Yang ada dulu bertumbuh. Supaya bisa mengajar yang lain. Amin. Amin. Sampai Palangkaraya Kalimantan Tengah ini penuh dengan kemuliaan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dari keluarga dulu. Dari Bapak Ibu berjuang. Impartasi ke anak-anak. Anak-anak nanti keluar lagi menjadi berkat bagi teman-temannya. Amin. Amin. Begitu Bapak Ibu. Nah kalau kita di tempat ini belum, bagaimana kita bisa melihat Palangkaraya Kalimantan Tengah ini penuh dengan kemuliaannya. Saya ingat dulu Bapak Ibu. Lagi cinta mula-mula kepada Tuhan. Berdoa, Palangkaraya penuh dengan kemuliaannya Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau, setiap lidah mengaku. Tidak mudah Bapak Ibu. Kita dulu harus hidup memancarkan Kristus itu dalam hidup kita. Karakter Kristus itu dalam hidup kita. Kita harus serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Sesuai standar kita. Amin. Cahayanya mungkin ada 5 watt, 10 watt. Ya Bapak Ibu, dari gelap, ya, dari gelap kita mulai munculkan 5 watt. Ya, kita berjuang lagi menjadi 7 watt, 10 watt. Berjuang lagi sampai 20 watt, sampai 50 watt, sampai 100 watt, sampai 1000 watt, sampai 1000 watt, sampai 1.000.000 watt. Amin. Amin. Saya terus berjuang Bapak Ibu. Kalau saya masih ada di dunia ini, saya tidak mau berdiam diri. Saya terus berjuang. Apalagi Tuhan, apalagi yang harus kulakukan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mempercayakan proyek yang besar bagi pelayanan di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, gembala-gembala di tempat ini berjuang menjadi berkat buat Indonesia, Palangkaraya, buat dunia. Nah, Bapak Ibu, sudahkah menjadi berkat buat anak-anak, istri, buat suami, suami buat istri, buat anak-anak. Dari situ dulu Bapak Ibu. Amin. Ayo Bapak Ibu, sudahkah? Sudah Bu, dalam proses. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Kami percaya. Kami mau. Tuhan pasti tuntun kami. Amin. 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 Saya lihat mata-mata Bapak Ibu sedang berjuang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan. Saya terharu dengan Tuhan. Saya katakan terima kasih Tuhan. Lindungi hamba-hambamu di tempat ini. Anak-anakmu Tuhan. Supaya mereka kuat menghadapi proses. Menerima berkat yang daripada Engkau ini. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Amin. Tidak usah takut, Tuhan bisa gantikan lebih daripada itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu,
Saya pun hamba Tuhan, Bapak Ibu, berjuang. Bukan saja hanya Bapak Ibu, saya pun masih ada daging. Ya, ada kekhawatiran di dalam diriku. Ada pikiran saya mengatakan begini, Tuhan bilang apa sama saya? Esther, andalkan aku sepenuhnya. Berharap kepadaku sepenuhnya. Andalkan aku sepenuhnya. Jangan berharap kepada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman ini sering keluar dari mulut saya, Bapak Ibu. Tapi setelah diperhadapkan dengan proses itu, saya, oh Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, andalkan aku sepenuhnya, Esther. Ya Tuhan, ya, Kau adalah milikku sepenuhnya. Amin. Kalau kita sepenuhnya milik Tuhan, kita tidak punya hak sedikit pun. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu, koreksi diri Bapak Ibu, sudahkah hidup saudara sepenuhnya Tuhan miliki? Sudahkah saudara dimiliki oleh Tuhan? Angkat tangannya Bapak Ibu. Kok gak berani angkat tangan? Sudahkah? Bapak Ibu jawabnya begini, tolong kami, Ibu Gembala, ajarkan kami supaya kami dimiliki oleh Tuhan. Amin. Dengan rendah hati, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuntun kami Tuhan. Saya bilang tuntun aku Tuhan. Biar Jumat di tempat ini bisa Engkau miliki. Tuhan memiliki kita, bukan dunia yang memiliki kita. Amin. Amin. Kita boleh kerja, Bapak Ibu, cari uang sebanyak-banyaknya. Cari uang, bekerja. Tapi jangan lupa, andalkan Tuhan. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rendah hati di hadapan Tuhan, damai sejahtera, apapun yang Bapak Ibu hadapi, ada ketenangan, ada keteduhan. Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu, memberi kekuatan. Tapi kalau duluan daging yang memberontak, marah, protes, setan yang menguasai Bapak Ibu. Setan yang menguasai. Jadi apa yang kita lakukan, itu perbuatan setan. Kalau perbuatan setan itu menyakiti sesamanya, melukai sesamanya, tidak menjadi berkat buat sesamanya, buat pelayanan, egois, karena dia tidak mau menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Hari ini saya ada PR Bapak Ibu dari Tuhan yang begitu sulit untuk saya pecahkan. Berat, semakin banyak diberi, banyak dituntut Bapak Ibu. Kalau tingkatan kepada saya, untuk saya hari ini, karena saya terus minta 5 watt, 10 watt sampai 1000 watt. Wah, itu benar-benar tidak mudah. Saya minta lebih lagi Tuhan, supaya aku bisa melihat kebenaran yang daripadamu, ketepatan yang daripadamu Tuhan. Supaya aku melihat
Supaya hidupmu bisa menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kalau kita benar-benar bisa melakukan ini Bapak Ibu, apa yang terjadi di dunia ini? Tuhan pasti buka rahasianya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk memenangkan dunia ini. Dulu saya tidak seperti hari ini Bapak Ibu. Kalau melihat jemaat seperti ini, saya langsung hakimi dia. Itu dulu saya. Tapi hari ini saya melihat, oh mereka dalam proses. Amin. Mereka dalam proses. Saya bisa memaklumi. Amin. Tuhan tuntun mereka. Mereka belajar. Mereka lagi belajar, Tuhan tolong mereka. Supaya mereka bisa menang. Amin. Amin. Saya benar-benar ingin menjadi gembala di tempat ini yang bisa meneduhkan hati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Doakan saya Bapak Ibu. Amin. Amin. Bapak Ibu percaya kepada saya untuk menuntun Bapak Ibu. Saya terus berjuang untuk Bapak Ibu. Terus saya berjuang. Saya terus berjuang. Saya menangis di tempat ini. Tuhan, tolong. Mereka lagi sedang menghadapi proses ini Tuhan. Hari-hari ini saya melihat Bapak Ibu sedang diproses oleh Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Bisa melewati semua ini, jangan sampai mereka gagal. Jangan sampai mereka lari meninggalkan Engkau Tuhan. Tolong Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat Tuhan? Apa yang harus kami bayar? Saya cuma hanya meratap, menangis di hadapan Tuhan. Mungkin apa lagi yang harus kulakukan yang belum berkenan di hadapan-Mu diriku ini Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Supaya benar hidupku bisa menjadi berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Ini tidak sekedar hanya perkataan ini, dengan tulus hati saya mengatakan ini Bapak Ibu. Sebenarnya saya tidak bisa mengatakan ini kalau saya pura-pura. Kalau saya tidak benar-benar tulus melakukan ini, hanya Tuhan yang tahu. Dia tahu apa yang saya lakukan. Kalau saya belum sempurna di hadapannya, Tuhan tolong sempurnakan aku. Sempurnakan. Banyak orang tidak mengerti, tidak paham apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan hari ini. Berjuang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya percaya Bapak Ibu akan nanti membuktikan, kalau tidak di bumi ini, di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Bapak Ibu akan bersyukur kepada Tuhan kalau Bapak Ibu setia sampai akhir mengikuti pelayanan di tempat ini. Memang semua pelayanan di tempat seperti ini Bapak Ibu itu tidak laku. Tidak laku. Apalagi di Palangkaraya ini pelayanan model kayak gini tuh tidak laku. Pengajaran tentang salib, penderitaan itu tidak laku. Tapi sebenarnya ini yang benar Bapak Ibu. Ini yang Tuhan kehendaki. Hari ini pelayanan yang laku adalah kemakmuran, mujizat. Itu tidak membuat jemaat Tuhan kokoh. Tuhan tidak mengajarkan itu Bapak Ibu. Memang kita tidak dibuat Tuhan kita kere, tidak. Kita diperkaya oleh Tuhan, tapi rohani dulu. Amin. Baru berkat-berkat jasmani. Untuk kita bisa menolong orang lain, kita memiliki hati,
kita bisa memikirkan orang lain, kita memikirkan anak-anak kita, sekolah anak-anak kita baik. Yang nomor 1 juga, amin, amin. Tuhan tidak mempermalukan kita Bapak Ibu. Kalau saya katakan hari ini ajaran penderitaan seperti Kristus, bukan berarti anak-anak kita Bapak Ibu, terus kita jadi miskin. Terus kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi saksi. Tidak begitu, pasti kita menjadi saksi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Jangan salah mengerti. Ini kadang-kadang setan membuat pikiran orang jadi sesat, jadi salah. Firman Tuhan itu amin. Amin. Hari ini kami di tempat ini Bapak Ibu. Wow. Kalau Tuhan bawa kami jadi berkat buat negara. Kami ke Israel. Siapa kami Bapak Ibu? Amin. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya minta Tuhan memberi pengertian ini bagi Bapak Ibu. Banyak karena kita ini sudah bertahun-tahun menerima pengajaran yang salah. Seperti saya dulu juga mengajarkan ikut Tuhan itu berkat. Kalau memberi perpuluhan kamu diberkati. Bukan salah Bapak Ibu harus memberi. Amin. Tapi jangan itu dulu Bapak Ibu. Ajarkan jemaat itu yang benar dulu. Kebenaran yang benar dulu. Ini yang diajarkan mana firman Tuhan yang kira-kira pendeta itu senang. Banyak duit. Diagungkan, dimuliakan. Cari ayat-ayatnya. Engkau tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Cari. Kalau kau membayar perpuluhan kamu akan diberkati berlipat kali ganda. Itu dulu yang diajarkan. Rohaninya mati. Rohaninya mati. Hari-hari ini saya diperhadapkan dengan Tuhan. Tuh, rohani-rohani orang mati semua. Karena apa? Karena pendeta mengajarkan, justru pendeta mematikan rohaninya jemaat. Pendeta-pendeta banyak membunuh rohani jemaat. Kelihatannya rohani, kelihatannya memuliakan Tuhan di tempat ini, di mimbar, tapi belum tentu itu membangkitkan rohani jemaat. Makanya song leader, pemain musik, singer, hidupmu harus benar. Supaya bisa menghidupkan pelayanan di tempat ini. Kami sebagai pembicara hari ini harus berbicara, harus menghidupkan firman itu dalam hidup. Supaya menghidupkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami harus berjuang untuk itu Bapak Ibu. Tidak mudah menjadi pendeta. Tapi sekarang banyak orang ingin jadi pendeta. Karena apa? Dia melihat pendeta-pendeta itu kaya. Yang ada di luar sana, kalau sini enggak. Kalau pendeta sini ya cukup. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Amin, cukup. Kalau kami butuh ini ada. Kalau kami mau ke sini ada. Amin. Cukup. Cukup. Banyak orang mau jadi pendeta. Karena banyak tuh duitnya. Orang kaya masuk. Apalagi kalau ada orang kaya. Itu pendeta mulai. Mari Bu silakan. Langsung diberi tugas menjadi bendahara lah.
Tidak diajar dulu kebenaran. Sehingga pendeta mencari hidup. Bukan mencari apa? Apa itu semboyan yang sering tuh? Pendeta harus menderita dulu. Ya. Baru menghidupkan dulu. Baru menghidupkan jemaat-jemaat. Amin. Amin. Jangan memikirkan perut. Kesenangan dulu pendeta. Amin. Menderita dulu. Nanti Tuhan yang berkati kita. Amin. Indah Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhannya yang sungguh-sungguh. Waduh, saya kagum dengan Tuhan. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya daripada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang saya alami. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Dan kalau kita pelayanan yang murni Bapak Ibu hari ini. Tuhan akan memperlihatkan mana pelayanan yang murni. Mana pelayanan yang palsu. Di akhir zaman ini Bapak Ibu. Tuhan akan memperlihatkan mana yang benar. Mana pendeta yang benar. Mana pendeta yang memiliki motivasi yang salah. Kelihatan semua. Saya hari-hari ini berbincang-bincang dengan seorang yang kaya, orang kaya Bapak Ibu. Dia seorang penabur, pemberi, orang kaya. Pendeta, dia beli semua. Pendeta bisa dibeli Bapak Ibu. Dibeli dengan cuan. Berapapun dia kasih pendeta-pendeta. Mau di sana, mau sini. Dia bilang apa? Gila itu pendeta-pendeta zaman sekarang. Dia bilang gak ada yang benar. Tapi ada yang benar ya Bapak Ibu. Tapi tidak semuanya yang tidak benar. Kenapa? Dia semua keliling. Dia bisa beri uang. Tapi dia lihat pendeta itu tidak benar hidupnya. Dia bilang, dia cerita sama saya. Sangat sedikit pendeta yang benar. Hari-hari ini Bapak Ibu. Hari-hari ini sangat sedikit, betul firman Tuhan katakan. Banyak terpanggil, sedikit terpilih. Sebab itu tadi, tanggalkan beban dan dosa. Pikiran yang benar itu tadi apa? Memikirkan, menangisi bagaimana mematikan keinginan daging ini. Itu pikiran yang benar. Itu pendeta memiliki pikiran yang benar. Kita pun memiliki pikiran yang benar. Amin. Tiap hari kita memikirkan bagaimana kami bisa membunuh keinginan daging ini Tuhan. Nafsu, keserakahan, kemunafikan, kesombongan, egois, ingin mementingkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, tidak sabar. Tangisi diri kita itu Bapak Ibu. Tangisi setiap hari Bapak Ibu, amin. Nah ini pesan Tuhan kepada kita. Kepada saya dan saudara hari ini. Mau Bapak Ibu dengar? Mau pesan Tuhan bagi kita sederhana. Tapi itu luar biasa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melakukannya. Pesannya apa? Memiliki pikiran yang benar. Amin. Satu. Kedua, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tangisi diri kita. Apa yang membuat Tuhan tidak disenangkan melewati hidup kita. Tangisi itu.
menangisi. Tuhan, aku masih begini Tuhan. Tuhan tolong. Tidak mungkin Tuhan tidak mendengar Bapak Ibu. Amin. Tolong, aku percaya penuh kepadamu Tuhan. Aku sering tidak percaya kepadamu Tuhan. Aku tidak sabar. Aku tidak bertekun Tuhan. Tolong supaya aku mempercayakan Engkau sepenuhnya dalam hidupku. Karena kalau aku tidak sepenuhnya percaya kepada Engkau, aku tidak akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Engkau nyatakan bagiku Tuhan. Tolong, Tuhan, aku tahu kebenaran-Mu ya dan amin. Tapi aku yang belum bisa melakukan itu. Tolong aku Tuhan, tolong. Saudara meratap, saudara menangisi diri saudara. Amin. Amin, tolong. Saudara duduk diam Tuhan. Tuhan, tolong aku Bapa. Tuhan, tolong aku. Oh ya Rasulina. Hanya Engkau segalanya. Hanya Engkau kekuatan kami Bapa. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak dimuliakan Bapa. Inilah aku Bapa. Inilah nama Bapa. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Bapa. Saudara lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan. Saudara dengan tulus lakukan dengan Tuhan. Tuhan terenyuh hatinya melihat saudara. Tuhan hancur hatinya melihat saudara yang sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Haleluya. Mari saya ngajak Bapak Ibu menyembah Tuhan. Tuhan, tolong aku Bapa. Tuhan, tolong aku. Supaya hidupku berkenan kepadamu Bapa. Tolong aku Tuhan. Ku tak bisa berjalan tanpa Engkau Bapa. Tuntun aku Tuhan. Tuntun aku Bapa. Tuntun aku Tuhan. Tuntun aku Bapa. Bapa, tolong kami Tuhan. Tolong umat-Mu Bapa. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Tolong kami. Hanya Engkau yang sanggup. Hanya Engkau yang mampu menolong kami.
dengan bermacam masalah yang kami alami pada saat hari ini Tuhan. Hanya Engkau andalan kami, hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Tolong kami, tolong kami. Saya mengundang singer, song leader untuk pertama menerima tubuh dan darah Kristus tetap dalam hadiratnya Bapak Ibu. Kita angkat pujian. Haleluya Yesus. Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan, tetap berdoa, bermohon kepada Tuhan. Tangisi apa yang ada di diri saudara, yang sulit saudara untuk lepaskan. Tuhan, aku masih begini orangnya Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku melepaskan itu Tuhan. Tolong Tuhan. Mari Bapak Ibu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Irapataka seke namai. Tinggallah kamu anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku, punya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Angkat pujian ini Bapak Ibu. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku, sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsara, mari kita bangkit berdiri, karena salahku. Amin. Sesungguhnya sebelum saudara menerima tubuh dan darah Kristus, dosaku, angkat pujian ini, kedatanganmu, amin, gantikan tempatku, oh haleluya, agar aku tak binasa. Haleluya. Haleluya. Yesus, firman Tuhan sudah disampaikan bagi kita. Bagaimana dia sudah menderita bagi kita. Bagaimana dia sudah memberikan contoh bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jangan kita mempermainkan penderitaan Tuhan di kayu salib. Jangan kita mengejek-ejek penderitaannya melewati perbuatan kita.
Kita menghina penderitaannya Bapak Ibu. Kita tidak sadar kita menghina dia. Kita mengejek dan kita tidak menghargai dia atas segala perbuatan kita. Tapi hari ini Tuhan selalu mengulurkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk mengakui di hadapan Tuhan atas kesalahan kita. Dengan segala kerendahan hati kita, kita berdoa di hadapan Tuhan. Sinamai, sinai, sinai, sera, sera, ampuni kami, ampuni kami yang menyakiti hati-Mu Bapa, ampuni kami. Haleluya, haleluya. Saya mengundang yang bertugas Karena salahku sesungguhnya deritamu, karena dosaku sesungguhnya kedatanganmu, gantikan tempatku agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu, gantikan tempatku agar aku tak binasa. di jalan terjang berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia pikul salibnya. Tak sepatah pun kalungmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu, gantikan tempatku agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritaku karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu, gantikan tempatku agar aku tak binasa. Saudara, ikuti apa yang saya sampaikan saat hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Sesungguhnya sengsaramu ganti salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Saudara, roti diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu pagi hari yang selalu meneguhkan dan memberikan kekuatan buat kami. Kami percaya dan kebenaran firman-Mu pagi hari mengajarkan kami untuk kami tetap hidup dalam kekudusan dan kesucian-Mu Bapa. Kau yang memberikan kekuatan untuk kami agar semakin hari hidup kami boleh diubahkan, kami boleh diperbaharui Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak-Mu atas hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, sungguh kami diberkati dan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini. Tuhan, kembalikan kekuatan urapan yang baru buat hamba dan Kau terus pakai hidupnya untuk terus menyatakan kemuliaan-Mu bagi banyak orang Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami yang datang dan berbagai masalah, kami mendapat jawaban dari kebenaran firman-Mu. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami percaya Bapa. Dan kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Tempat ini dalam tangan-Mu. Kau terus menyertai setiap langkah hidup mereka. Memampukan mereka untuk menghadapi setiap proses hidup yang Tuhan sedang kerjakan bagi mereka. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau nyatakan bagi mereka yang mengasihi Engkau Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang belum sempat hadir pagi hari ini juga, Tuhan juga Engkau melawat dan menjamah seluruh kehidupan mereka. Mereka boleh mendengar siaran tunda nantinya Tuhan. Mereka boleh diberkati, mereka boleh mengerti kehendak Tuhan. Dan kami percaya apa yang menjadi pergumulan, persoalan, kerinduan mereka boleh mendapat jawaban dari kepada kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami berdoa menyerahkan pelayanan di tempat ini juga dalam tangan Tuhan. Tuhan, pelayanan ini milik kepunyaan dan Engkau yang memberkati dan Engkau yang pakai pelayanan ini menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi daerah ini, bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan juga Tuhan terus memperlengkapi dan kebenaran firman-Mu. Terus memberikan kekuatan untuk hidup dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Hidup dalam kesucian dan kekudusan-Mu Bapa, dan terus Engkau tuntun setiap langkah kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga menyerahkan daerah kami Palangkaraya Kalimantan Tengah, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan bangsa dan negara juga, Tuhan memberkati semuanya Bapa. Dan sebentar kami terus menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu, sepanjang bulan ini dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai setiap langkah kami agar hidup kami terus bertindak hati-hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sebentar kami akan kembali menyerahkan persembahan kami dalam tangan Tuhan. Terlebih hidup kami boleh mempersembahkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan memberi Tuhan, maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.